Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita. Kita akan bincang-bincang tentang project atau menggunakan PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge. Ini adalah standar atau panduan kerangka berpikir yang digunakan oleh para manajer project untuk memandu dalam pekerjaannya. Salah satu di dalam PMBOK itu dibahas tentang manajemen lingkup proyek. Ini pembahasan daripada PMBOK, di mana manajemen lingkup proyek itu ada 5 chapter. Yang pertama yaitu 6 chapter. Yang pertama adalah Plan Scope Management, Collect Requirement, Define Scope, Create MBS, Verify Scope, dan Control of Scope. Jadi itu pun apa sih itu manajemen lingkup proyek, yaitu proses yang terkait sesuatu yang terkait dengan masing-masing proses lain pada knowledge area. Jadi saya ulangi lagi, manajemen lingkup project itu membahas atau proses ya. Kalau PMBOK itu kan membahas tentang prosesnya, bukan tentang apanya, tapi tentang bagaimananya proses itu dilakukan gitu, atau bagaimana manajemen itu dilakukan, prosesnya bagaimana. Maka dari itu ketika membahas tentang manajemen lingkup project gitu, membahas tentang proses yang terkait dengan masing-masing proses lainnya gitu pada knowledge area. Setiap proses itu bisa melibatkan usaha dari satu atau lebih orang atau grup individu gitu, tergantung kebutuhan proyeknya. Jadi setiap terjadi proses minimal sekali pada setiap proyek itu terjadi dalam sekali atau lebih pada fase proyek jika proyek dibagi menjadi beberapa fase. Jadi proses itu banyak melibatkan paling tidak sekali gitu, melibatkan lebih dari satu orang atau satu grup individu gitu, dimana itu terjadi minimal ada setiap sekali pada setiap project gitu, terjadi dalam sekali atau pada fase-fase project gitu, itu minimum jika proyek itu dibagi menjadi beberapa fase. Jadi terminologi dari scope pada project dapat dibagi menjadi 2 ya, mengacu pada product scope gitu, product scope-nya atau lingkungan produknya, atau project scope gitu. Kalau product scope itu fitur dan fungsi yang memiliki karakteristik suatu produk, itu pembagiannya, terus jasanya atau hasilnya. Kalau project scope gitu, itu adalah pembagian terhadap pekerjaan ya, scope pekerjaan yang memerlukan penyelesaian untuk menghasilkan suatu produk atau jasa atau hasil dengan fitur dan fungsi khusus. Jadi itu terkait dengan manajemen project, manajemen lingkup project. Jadi project scope tadi ada memiliki plan scope management, di mana proses dalam menciptakan suatu scope manajemen plan, di mana dokumen ini memberikan petunjuk bagaimana ruang lingkup proyek itu digambarkan, divalidasi, dan dikendalikan. Jadi sekali lagi, plan scope management itu adalah proses dalam menciptakan suatu scope manajemen, proses dalam menciptakan suatu scope management plan gitu, ruang lingkup daripada perencanaan manajemen, scope perencanaan manajemen, di mana dokumen itu memberikan petunjuk bagaimana ruang lingkup project digambarkan, divalidasi, dan dikendalikan. Jadi meliputi inputnya yaitu project management plan, project chapter, kemudian enterprise environmental factor, kemudian organisasi proses aset. Jadi organisasional proses aset. Ada 4 input
dengan toolnya atau tekniknya, menggunakan tekniknya adalah in expert judgment, penilaian daripada para ahli, kemudian ada meeting menggunakan meeting itu toolnya, alatnya, media teknik dan toolnya, kemudian outputnya menghasilkan atau yang dihasilkan adalah scope management plan, menghasilkan perencanaan ruang lingkup manajemen tadi ya, sama menggunakan menghasilkan requirement management plan. Jadi ada dua yang dihasilkan oleh plan scope management itu, menghasilkan outputnya itu scope management plan dan requirement management plan gitu. Jadi project scope management itu juga berbicara tentang scope management plan gitu. Management plan yaitu suatu komponen project atau program management plan yang menjelaskan bagaimana ruang lingkup atau scope akan digambarkan, dikembangkan, dimonitor dan dikendalikan dan diverifikasi, termasuk proses untuk menyiapkan detail project gitu, menyiapkan detail project scope statementnya, kemudian proses di dalam menciptakan WBS dari detail project scope statement. Ketiga adalah proses di dalam menetapkan bagaimana WBS akan dikelola dan disetujui. Keempat adalah proses untuk mendapatkan persetujuan dari complete project deliverable. 5. Proses mengendalikan seperti bagaimana permintaan perubahan. Berbicara tentang requirement management plan yang merupakan bagian daripada project scope management, yaitu apa? Requirement management plan itu yaitu suatu komponen project management plan yang menjelaskan bagaimana persyaratan keperluan akan dianalisa, didokumentasikan dan dikelola, meliputi dan tidak terbatas pada bagaimana persyaratan kegiatan akan direncanakan, ditelusuri dan dilaporkan, bagaimana perubahan produk diinisiasi, dampaknya dianalisa, bagaimana akan dilacak, ditelusuri dan dilaporkan, juga membuat prioritas proses persyaratan, produk metrik yang akan digunakan dan struktur ketelusuran yang akan digunakan. Jadi itu requirement management plan, suatu komponen project management plan gitu, yang menjelaskan bagaimana persyaratan keperluan akan dianalisa, didokumentasikan dan dikelola gitu kan. Meliputi dan tidak terbatas pada ini saja ya, bagaimana persyaratan tadi gitu, tapi meliputi semua produk metrik, struktur ketelusuran, kemudian juga persyaratan kegiatan gitu. Baik, mungkin itu bisa dipahami ya. Perbincangan kita agak cepat ini memang. Kemudian collect requirement itu adalah bagian daripada project management scope itu, yaitu collect requirement. Collect requirement itu adalah proses mendefinisikan. Collect requirement adalah proses mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam memenuhi sasaran proyeknya gitu. Sekali lagi, collect requirement adalah proses mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan dari pemangku kepentingan dalam memenuhi sasaran proyeknya. Inputnya yaitu scope management plan, requirement management plan, stakeholder management plan, project chapter, dan juga stakeholder register. Toolnya ini banyak tool yang digunakan atau metode. Kalau yang tadi kan hanya meeting dan penilaian ahli ya, in expert judgment. Kalau ini toolnya adalah interview, kemudian focus group discussion, facilitate workshop, ada workshop ya, ada group creativity technique, group decision making technique, observation, prototype, kemudian benchmarking, contact diagram, dan dokumen analisis. Jadi itu yang dipakai atau tekniknya yang digunakan untuk menghasilkan requirement dokumen dan requirement traceability metric. Jadi ada dua yang dihasilkan dari collect requirement itu adalah requirement dokumen, requirement traceability metric. Collect requirement itu juga adalah
berbicara tentang ini ya, project scope management plan itu bagaimana proses scope akan didefinisikan, didokumentasikan, didelivery, dikelola dan dikendalikan gitu oleh tim manajemen proyek. Jadi tim manajemen proyek memang harus kuat. Termasuk proses untuk menyiapkan detail project scope statement, proses yang memungkinkan untuk menciptakan WBS dari detail project scope statement, dan juga proses tentang bagaimana verifikasi dan keterkaitan hasil penyelesaian proyek secara formal akan diperoleh. Proses pengendalian, bagaimana permintaan untuk perubahan-perubahan detail project statement akan diproses. Jadi project scope management yang terkait dengan collect requirement itu ya ada project chapternya. Itu apa project chapter? Mendokumentasikan business need, pemahaman kebutuhan pemangku kepentingan, dan produk, jasa atau hasil baru yang diharapkan agar dapat memuaskan stakeholder seperti project purpose or justification, measurable project objective, high level requirement, high level project description, sama high level risk gitu. Kemudian summary budget, summary milestone schedule, sama project improvement requirement, sama assignment project manager responsibility and authority level. Kemudian name dan authority of the sponsor of the or other person. Itu. Nah, untuk define scope itu proses mendefinisikan uraian deskripsi project dan project secara detail gitu. Itu bisa dibaca di dalam PM Box nanti atau bisa menghubungin saya terkait hal ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.